Bisnis coffee shop itu mahal, nggak ngotak, dan rawan bangkrut. Itu adalah statement gue beberapa waktu lalu. Dan hingga saat ini aku justru tertarik untuk membuktikan bahwa statement tersebut salah. Karena itulah aku tertarik untuk mengobrol dengan pemilik bisnis kopi yang berjuang mendapatkan penghasilan dari bidang tersebut. Dan aku menemukan sebuah coffee shop, atau lebih tepatnya warung kopi, yang tampak seperti anomali. Namanya Tunjung Jaya. Saat mayoritas pebisnis kopi berbondong-bondong untuk menciptakan coffee shop yang super megah dengan peralatan yang super mahal, yang satu ini justru menepi, menjangkau area pasar tradisional yang hampir tak aktif lagi. Di sanalah, di kios pasar yang sepi itu, Tunjung Jaya beroperasi. Aku sudah ke sana beberapa kali dan cukup akrab juga dengan para barista, atau di sini disebutnya sebagai tukang seduh. Bahkan juga cukup akrab dengan owner, atau di sini disebut sebagai tukang konsep. Dan sore pada hari Sabtu itu, aku datang ke sana untuk mengobrol dengan Mas Andre, sang tukang konsep Tunjung Jaya. Awalnya aku ingin melakukan sebuah podcast, tetapi setelah beberapa saat, rasanya dunia ini sudah terlalu banyak podcast dan tidak butuh tambahan lagi. Karena itu, aku mengubah konsepnya dan langsung bertanya kepada Mas Andre tentang kenapa Tunjung Jaya bisa beroperasi di pasar. Kalau buka di pasar tuh karena masukin unsur place yang gathering space, Mas. Kalau di gathering space ini kan kebanyakan salah makna aja. Jadi kalau orang ngomongin tempat kan kayak tempatnya tuh harus instagramable, terus tempatnya yang kayak fancy lah, terus dari interior, eksterior. Tapi kalau tempat itu kan udah dapat dari gathering space-nya, kemudahan, terus parkirnya. Nah, lagi-lagi parkir. Jadi tempat untuk ekspresi, walaupun ini pasarnya udah nggak begitu aktif. Terus di pasar itu tempat yang mulai ditinggalin sama pelanggan karena ya udah nggak relevan lagi di generasi milenial sama Gen Z. Jadi akhirnya masuk ke pasar biar pelanggan atau Gen Z atau milenial tuh mulai datang lagi ke pasar tradisional. Jadi kita nyiptain ekosistem yang nggak cuman ya Tunjung aja yang rame, tapi emang Gen Z milenial pun bisa ke sana. Terus nanti kalau di pasar itu mulai banyak bermunculan tempat-tempat warung kopi atau tempat-tempat makan, ketika mereka jualan sayur, bahan baku, makanan, itu kan mereka nggak fokus ke orang yang datang ke pasar, tapi tenan-tenan ini bisa beli ke mereka juga. Pesanan atas nama Ahmad. Salah satu hal menarik dari warung kopi ini adalah menunya yang cukup beragam, baik dari makanan maupun minumannya, dan tidak lazim untuk sebuah warung kopi. Karenanya aku penasaran sebenarnya konsep Tunjung Jaya ini awalnya tuh mau dibawa kemana? Jadi konsepnya Tunjung itu mix and match antara warung kopi, angkringan sama warmindo. Makanya kami juga jualan Indomie dan ada es tehnya juga. Pecel ya. Kalau pecel tuh cuman unik sellingnya aja, unique sellingnya. Terus karena ini kan awalnya masih kental konsep Jawa Timur, akhirnya bawain Tunjung yang ya ini lidah-lidah Jawa Timur tuh bisa ngerasain pecel yang khas sana yang nggak terlalu manis, ya lebih ke situ. Jadi emang jadiin satu, nggak cuman warkop. Kalau cuman warkop nanti jatuhnya slow bar, jadi kayak warmindo, kayak angkringan, makanya ada jayanya juga. Aku dulu pernah membahas terkait coffee shop yang nggak punya alat pengolah espresso tetapi justru punya mesin roasting. Dan ya, Tunjung Jaya adalah warung kopi yang aku maksud itu. Ini tentu saja adalah keputusan yang tidak lazim dilakukan para pebisnis coffee shop. Apalagi untuk mengolah biang kopi atau ekstra kopi, mereka justru pakai moka pot. Memangnya moka pot bisa menghasilkan espresso? Atau memang hasil dari moka pot itu disebut espresso? Itu lain soal. Tetapi pertanyaannya adalah, memangnya hasil kopi yang seperti espresso dari moka pot itu cukup jika digember dengan traffic yang sangat tinggi? Dan juga terkait keputusan pembelian mesin roasting itu daripada pembelian mesin espresso, bukankah ada banyak roastery, terutama di Jogja, yang bisa menyuplai beans ke mereka? Kalau di awal tuh sebenarnya espresso yang kita bilang kalau sekelas warung kopi nggak mungkin mesin espresso yang gede kayak Lamar Suku atau segala macam di operasional bikin makin naik lagi, nggak bisa jual harga yang di kayak warung. Terus kalau pakai Rockpresso atau Staresso atau Flare sekalipun yang manual buat espresso itu bakal pegel nanti kalau trafficnya bakal naik. Nah pas flow-nya ini naik, yang paling efisien itu adalah di moka pot, karena yang 9 cup itu kan udah bisa ngasilin cukup buat ya, kalau 9 cup tuh mungkin bisa di 3 cup kopi. Jadi kami
sedia ada 4 moka pot biar digeber langsung di kompornya. Terus kalau yang mesin roasting itu biar bisa jual dengan harga yang murah juga, cuman nggak murahan juga, tapi tetap ada bin-bin asik specialty-nya yang di Arabica. Terus menekan harga pokok penjualan biar nggak monoton. Kalau ngambil roastery dari A yang konsisten bisa supply, misalnya Tunjung ada 3-4 warung misal, kayaknya bakal cost-nya tinggi banget. Tapi kalau misalnya harga roast bean yang murah gitu, mereka tuh nggak bisa supply kapasitas yang lebih besar, jadi milih buat roasting sendiri. Di Tunjung Jaya, mereka nggak pernah mengeluarkan budget sepeser pun untuk mengendorse influencer coffee shop. Mereka memilih membranding media sosialnya, yakni Instagram, sebagai senjata andalan untuk mendatangkan pelanggan. Dan harus diakui, pendekatan yang mereka lakukan itu berhasil. Kedekatan antara followers dan si Minjung alias admin Tunjung terbentuk sangat kuat. Terbukti dengan banyaknya followers yang curhat tentang banyak hal, mengeluh tentang banyak hal, bahkan melaporkan keadaan darurat seperti Vespa yang bermasalah di tengah jalan. Ini kan sudah seperti ICC. Tapi ini berhasil kan? Dan branding di media sosial itu gak cuma berhasil di media sosial, sampai di warung kedekatan itu tetap terjadi antara pelanggan dan si tukang seduh dari Tunjung Jaya ini. Mie goreng, telur, sausnya. Saus dulu. Sausnya ya? Sausnya pakai. Oke. Kita goreng 1, Pak. Ada apa lagi? Karena itu, harusnya kita semua penasaran bagaimana cara dari si tukang konsep Tunjung Jaya ini melakukan branding sehingga sebegitu berhasil itu. Sebenarnya itu balik ke strategi ya. Kalau strategi kita ngomongin marketing, itu kebanyakan warkop atau coffee shop itu selalu foto sama produknya. Padahal sebenarnya kalau di Instagram itu bukan tempatnya jualan, tapi buatnya bercerita. Nah, ketika kita ngomongin jualan, kita harusnya di marketplace. Jadi sebenarnya kalau lihat perilaku konsumen di Instagram atau di TikTok yang bukan TikTok buat jualan, itu lebih ke, oh ceritanya nih yang dibangun. Tapi kalau cerita yang monoton, ngomongin tentang produknya, ngomongin tentang binnya gitu, semuanya udah pakai. Makanya akhirnya kami ceritanya lebih ke gimana brandingnya, gimana strateginya, biar warkop-warkop yang bermunculan ini mereka nggak asal, nggak ngawur. Terus akhirnya kita ngomongin guerrilla marketing yang lebih ke kedekatan sama teman Tunjung atau pelanggan, biar ngerasa kayak temen. Makanya kalau di Tunjung itu followingnya nggak nol, pasti bertambah seiring berjalannya followers. Dan seperti yang tadi aku bilang, hebatnya lagi, gak hanya ramah di media sosial, tetapi di warung, para tukang seduh tersebut juga ramah terhadap semua pelanggan yang datang, meski kondisi sedang ramai-ramainya. Kalau biar ramah itu sebenarnya balik ke brand DNA-nya lagi. Kalau kita ngomongin street bar atau ngomongin yang langsung ketemu sama penyeduhnya, biasanya kan langsung ngobrolin tentang hal-hal kayak, ya kita cerita segala macam. Karena kami udah bilang interaksi dan ada di tagline-nya teman ngopimu, jadi interaksi ini harus dibangun biar ngerasa kayak, oh di sosmed ini udah ramah, tapi kok di sini nggak, akhirnya jadi nggak konsisten. Makanya harus bikin konsistensinya nggak cuma di sosmed, tapi konsistensi juga di kang seduhnya juga. Interaksi itu emang nggak sekedar ngomongin kopi, tapi bisa ngomongin hal-hal yang lain kayak tentang, ya banyak, ada yang ngomongin skripsi, ada yang ngomongin apapun segala macam kayak gitu. Terus akhirnya teman-teman ini ngerasa kayak, oh si temen yang kang seduhnya ini mereka bisa interaksi gitu. Bahkan kadang kang seduhnya itu bisa kayak nggak rapi teman Tunjung juga. Ketika teman Tunjung memang benar-benar butuh hiburan, biar kita itu konsisten di brand DNA-nya tadi yang selalu ngomongin temen, selalu ngomongin keramahan nggak cuma di 1 orang 2 orang. Terus kita kayak kalau di 1 orang aja, akhirnya nanti ketika ada si A yang terlalu ke highlight, terus si A ini nggak lagi ngebar di sini, akhirnya produk atau brandnya ini tadi tuh fokusnya ke sama si personalnya, individunya. Jadi emang kita nurunin standar-standar untuk tanggapan-tanggapan ketika orang tuh mau ngobrol, nah tanggapan yang asik gimana nih, yang nggak menyinggung seperti apa, nah itu yang diturunin. Jadi SOP-nya lebih ke SOP interaksi, nggak cuman SOP bikin produk yang konsisten.
Aku pernah membahas di Instagram bahwa untuk menciptakan barista yang super power, maka butuh owner yang terlebih dahulu harus super power. Tunjung Jaya adalah inspirasi kenapa aku membuat konten tersebut, dan kira-kira bagaimana cara mereka untuk menciptakan para barista super power itu. Kami kan ada tim babat alas sebenarnya. Di awal tuh ada 4 orang, termasuk saya juga. Di bulan awal, 4 bulan awal tuh, kami juga datang ke sini itu bener-bener dari jam 9 pagi, 8 pagi kan bukanya jam 9. Tuh sampai jam 2, kadang jam 3 closingan, terus akhirnya bisa bener-bener interaksi kayak yang di bar, nerima orderan, terus akhirnya nyeduh, terus akhirnya ada di kitchennya, bener-bener hektik kita di 4 orang ini. Terus akhirnya yang super power ini memerlukan juga teman-teman yang super power, cuman kan nggak bisa semuanya diturunin. Akhirnya di Tunjung ini barista yang jago kopi pun belum tentu masuk karena interaksinya juga dituntut, jadi bakal beda. Pernah ada 2 orang di coffee shop yang flow-nya tuh cukup banter, cukup keren. Katakanlah di 10 menit tuh dia bisa di 3 orderan lah, 4 apa sampai 5. Tapi di sini tuh juga nggak berguna itu, karena balik lagi ini manual, harus terima order, harus ada interaksi gitu. Jadi emang di Tunjung nggak dituntut juga untuk jadi terlalu paham tentang kopinya. Dan menariknya, untuk menciptakan barista atau tukang seduh yang super power itu, konon tidak harus mencari barista yang berskill tinggi. Apa benar? Kalau berskill tinggi, itu akhirnya nanti kayak konsep fast food sama gastronomi. Kalau konsep gastronomi itu kan lebih ke ketika kita nyeduh atau kita buat sebuah makanan produk yang pakai gastronomi tadi, kita itu butuh waktu sekitar 5-10 menit lah, bahkan bisa setengah jam. Ketika flow yang tinggi, kita ngomongin skill, pasti nggak konsisten, apalagi ngomongin interaksi gitu. Jadi skill yang tadinya dibutuhin tuh bakal kegerus karena datangnya flow pelanggan. Nanti ambil aja. Coba ambil air itu dulu. Branding yang kuat di media sosial bisa saja adalah kunci kenapa Tunjung Jaya bisa menjadi seperti sekarang ini. Hal ini tentu saja bisa menjadi contoh bagi pebisnis coffee shop yang lain bahwa branding itu sangat penting untuk sebuah coffee shop. Kedainya, coffee shopnya bisa saja tampak seperti budget 20-an juta, tapi modal awal bisa saja ratusan juta. Lantas kemana sisa yang ratusan juta itu? Ya digunakan untuk branding. Karena saat ini semua coffee shop itu punya produk yang enak. Lantas apabila semua produk di coffee shop enak, kenapa seseorang tuh harus datang ke coffee shop tertentu? Ya branding yang kuat bisa saja menjadi salah satu kunci utama. Setidaknya hal itu berlaku untuk Tunjung Jaya. Pertanyaannya saat ini adalah, saat coffee shop lain meniru, mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Tunjung Jaya, bagaimana mereka akan menghadapi hal tersebut? Kalau ada kompetitor, biar kita tetap eksis, itu sebenarnya lebih ke value-nya. Nggak cuman produk, nggak cuman merek sama logo, tapi kita ngomongin tentang konsistensi juga. Ibarat konsistensi nggak cuma di produk ya, service pun juga, interaksi juga. Terus kita nambahin value-value atau added value buat ibaratnya apa pembedanya kita dari kompetitor yang sebenarnya nggak bisa dimiliki. Contohnya kayak misalnya ada di pasar, kan untuk kita ngakses ruko pasar agak susah. Nah, salah satunya itu value-nya. Jadi bakal nambahin value-value lain yang sampai ketika value-nya udah diikutin, akhirnya kita added value biar tetap eksis. Aku tuh kemarin bikin video di sini tapi kurang footage, jadi aku balik. Lah kok cerah kan? Yo, cerah kan. Lah itu kan enggak ada deh.